menyukai apa yang kita bikin. Tanpa itu barang itu nggak akan ada maknanya. Jadi pesan yang akan kita masukkan gitu itu nggak akan tercapai. Apa sih kegiatan Cynthia sekarang? Mostly sih masih mendesain dan sekarang lagi menyiapkan produk baru juga untuk Tres Studio. Produk baru untuk Tres Studio. Iya. Nah, kalau boleh tahu Tres Studio itu apa sih? Tres Studio itu kita ada furniture line dan interior design service juga. Nah, jadi kalau misalnya untuk furniture line-nya kita produksi beberapa initial design dari kita. Gitu. Walaupun sebenarnya kita bisa custom juga, cuma kita memunculkan beberapa produk yang memang itu jadi khasnya Tres Studio. Gitu. Nah dan produk-produk khasnya Tres Studio itu apa? Kalau secara fungsi sih basically sama seperti furniture lain ya, ada meja makan, ada rak buku, ada side tables, ada kursi. Gitu. Cuma kita persiapkan konsepnya dengan secara matang dan memberi identitas dari desain itu sendiri. Nah, dan kalau boleh tahu, kapan sih Tres Studio ini dibangun? Dibangun dari bulan Juli 2014. Dan dari saat itu kita dari konsep, produksi kurang lebih sekitar 6 bulan. Kita baru masuk ke store kita itu sejak 2014 Januari. Dan kalau misalkan nih ada konsumen yang ingin membeli produk-produk dari Tres Studio, nah itu caranya gimana? Bisa langsung datang ke store kita atau masuk ke website kita dan kontak kita di sana, atau ada beberapa stokis kita. Stokis kita itu diantaranya ada Shopdeka sama Collage. Untuk website Tres Studio itu kita belum e-commerce sampai saat ini. Jadi situ untuk pengenalan aja. Ada pengenalan produk kita, ada pengenalan portfolio desain kita. Jadi dari situ ada kontak numbernya juga kan. Jadi kalau misalnya memang mau hubungin kita atau mau beli produk kita atau mau custom design atau interior design service, tinggal kontak kita aja melalui itu gitu. Dan di situ juga ada peta menuju ke showroom kita, galeri kita di sini. Nah, kan tadi udah Cynthia jelaskan bahwa pembangunan Tres Studio ini berdasarkan visi dan konsep. Nah, boleh tahu nggak sih keunggulan produk dari Tres Studio itu apa? Keunggulannya adalah kita dalam membuat satu produk itu benar-benar kita pelajari dengan baik. Dan salah satu yang paling penting adalah kita mencoba bercerita di sana. Kita memasukkan cerita dan pandangan kita terhadap satu produk itu. Misalnya kayak beberapa produk itu kita mau mempertahankan tampilannya yang sleek dan ringan gitu. Dimana saat orang melihat itu tuh moodnya tuh ada gitu. Jadi bukan hanya sekedar menjadi furniture yang akan dipajang, tetapi itu akan menjadi satu benda, satu piece yang penting dalam the whole interior itu gitu. Jadi bukan hanya untuk pemanis, tapi memang dia mempunyai makna di sana. Dan harapan yang Cynthia harapkan dari Tres Studio ini ke depannya seperti apa? Untuk kedepannya sih pasti kita pengen lebih berkembang dari sekarang gitu. Jadi secara produk, secara project design gitu, pengennya kita akan mengcombine di dua itu. Jadi di mana project kita akan tetap akan senada dengan furniture yang akan kita produce gitu, akan kita desain gitu. Jadi semuanya tuh ada benang merahnya. Jadi bukan hanya project interior, karena project interior dan retail product itu beda lagi gitu. Jadi kita memang mau menguatkan konsep di sana biar dua-duanya itu sejalan dengan baik dan lebih berkembang tentunya. Dan ingin nggak sih Tres Studio mempunyai store baru atau? Kalau misalnya untuk rencana jangka pendek sih kita belum ada kepikiran untuk membuka store baru ya. Mungkin saat ini yang udah kita lakukan itu masuk ke stokis retailer yang online gitu. Tapi untuk kedepannya
Kita mungkin mau lebih mengembangkan di project juga. Jadi kita mau bikin tim di mana yang produk dan interior itu nantinya akan bekerja sama di satu tempat yang sama. Gitu. Nah, dan yang terakhir, ada nggak sih pesan untuk desainer muda ataupun pebisnis muda seperti Cynthia ke depannya? Untuk pesannya mungkin ya belajar dan belajar lagi gitu. Jangan pernah merasa puas, harus tetap belajar, melihat inspirasi dari mana aja gitu. Dan satu lagi harus bekerja pakai hati. Jadi di saat kita membuat sesuatu apapun bentuknya itu, kita harus maksimalkan apa yang kita punya. Jadi harus mencintai apa yang udah kita buat, apa yang kita udah dan hasilkan. Kalau sudah dihasilkan pun nggak boleh menutup diri untuk terus belajar gitu. Jadi karena kita kan semakin lama kan semakin berkembang ya. Jadi kita harus tetap mencoba lagi belajar gitu, dari kanan, dari kiri, dari manapun gitu. Jadi nggak boleh menutup diri. Dan tentunya yaitu mesti percaya apa yang kita jalani itu benar dan kita suka dengan itu.